Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Herna Azahra. Saya dari kelas 12-1, nomor absen 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih awal proses terjadinya agresi militer Belanda I berlangsung. Dari peristiwa agresi militer Belanda I yang akan saya jelaskan, dari sini kita bisa melihat bagaimana perjuangan bangsa kita untuk tetap mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang masih ingin menjajah negara kita, karena banyaknya akan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Pada peristiwa agresi militer Belanda I, ini adalah salah satu momen penting bagi sejarah perjuangan kemerdekaan negara Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, keadaan negara belum benar-benar tenang, meskipun Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya kepada dunia. Belanda ternyata belum rela melepaskan kekuasaannya. Mereka datang kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu melalui NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Tujuan jelasnya yaitu ingin menguasai kembali Indonesia seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Sementara itu, pemerintah Indonesia yang baru berdiri masih sangat muda. Kondisi ekonomi belum stabil, alat komunikasi yang terbatas, dan persenjataan pun masih sangat minim. Karena itu, pemerintah memilih untuk menempuh jalur diplomasi terlebih dahulu agar tidak terjadi peperangan yang besar. Langkah ini ditempuh demi menjaga perdamaian dan mempertahankan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Salah satu hasil diplomasi tersebut adalah Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Isi Perjanjian Linggarjati ini adalah: yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara baru bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang mengatur hubungan kerjasama antara kedua negara. Namun, setelah perjanjian itu ditandatangani, Belanda ternyata tidak mematuhinya. Mereka justru memperluas kekuasaan di berbagai wilayah dan menuduh Indonesia yang melanggar kesepakatan Linggarjati tersebut. Situasi semakin tegang ketika Belanda memblokade pelabuhan di Indonesia yang menyebabkan kesulitan ekonomi dan terganggunya perdagangan. Akhirnya, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda secara sepihak melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Republik Indonesia. Serangan ini menjadi awal dari agresi militer Belanda I yang disebut oleh Belanda sendiri Operasi Produk. Dalam Operasi Produk ini, Belanda berusaha menguasai daerah-daerah yang kaya akan hasil bumi, seperti perkebunan di Sumatera Timur dan wilayah industri di Jawa Barat. Mereka menggunakan kekuatan militer yang sangat besar dengan pesawat tempur, tank, kapal perang, dan ribuan pasukan bersenjata lengkap. Serangan dilakukan secara serentak ke berbagai daerah, mulai dari Medan, Palembang, Jakarta, hingga Surabaya. Namun, pasukan Indonesia tidak tinggal diam. Tentara Nasional Indonesia atau TNI bersama rakyat melakukan perlawanan secara gerilya. Strategi ini dipimpin langsung oleh Jenderal Sudirman dan dibantu tokoh-tokoh penting seperti Letnan Kolonel Abdul Haris Nasution dan Kolonel Simatupang. Mereka mengatur strategi di Medan
yang sulit dijangkau seperti pegunungan dan pedesaan, agar pasukan Belanda kesulitan untuk menyerang. Walaupun banyak kota besar yang berhasil diduduki oleh Belanda seperti Semarang, Malang, dan Medan, semangat perjuangan rakyat tidak pernah padam. Bahkan di daerah-daerah pedalaman, perlawanan rakyat semakin kuat. Rakyat membantu TNI dengan menyediakan makanan, tempat persembunyian, dan menjadi kurir rahasia untuk menyampaikan informasi antar pos gerilya. Tujuan utama Indonesia dalam fase ini bukan untuk mengalahkan Belanda secara militer, tetapi menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan akan tetap berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Dan semangat inilah yang membuat Belanda tidak pernah benar-benar berhasil menghancurkan kekuatan Republik Indonesia. Tindakan Belanda yang menyerang Indonesia menuai kecaman keras dari dunia internasional. Beberapa negara sahabat seperti India, Australia, dan Mesir segera bereaksi dan membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Negara-negara tersebut menilai bahwa tindakan Belanda melanggar hukum internasional dan merusak upaya perdamaian. Melihat tekanan dunia yang semakin besar, pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan gencatan senjata untuk membantu menyelesaikan konflik ini. PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang beranggotakan Australia dipilih oleh Indonesia, Belgia dipilih oleh Belanda, Amerika Serikat menjadi pihak penengah. KTN berperan penting dalam memediasi kedua belah pihak agar kembali ke meja perundingan setelah proses panjang. Akhirnya, pada 17 Januari 1948, ditandatanganilah Perjanjian Renville. Walaupun isi perjanjian ini banyak sekali merugikan Indonesia karena wilayah semakin kecil, namun setidaknya perang dapat dihentikan secara sementara dan dunia internasional semakin mengenal perjuangan negara Indonesia. Dampak dari agresi militer Belanda ini membawa banyak korban jiwa berjatuhan, baik dari pihak Tentara Nasional Indonesia maupun rakyat. Wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit, hanya tersisa sebagian kecil dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Namun, di sisi lain, agresi ini justru membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Rakyat semakin sadar bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak bisa hanya mengandalkan diplomasi, tapi juga memerlukan semangat dan pengorbanan. Selain itu, agresi ini membuat dunia internasional semakin simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia, karena terlihat jelas bahwa Belanda bertindak sewenang-wenang terhadap Indonesia. Bisa dibilang, agresi ini menjadi titik balik penting yang membuka jalan bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di kemudian hari. Dan pada akhirnya, berkat kerja keras perjuangan dari rakyat serta dukungan dari internasional, Indonesia semakin dikenal luas dan diakui kemerdekaannya. Dari peristiwa agresi militer Belanda I yang sudah saya jelaskan, ini juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia benar-benar ingin mempertahankan kedaulatannya. Baik, demikian dari yang sudah saya jelaskan tadi tentang proses terjadinya agresi militer Belanda I. Dari sini kita bisa belajar bahwa mempertahankan kemerdekaan tidaklah semudah itu. Dibutuhkan semangat juang dari seluruh rakyat Indonesia serta keberanian untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang proses terjadinya agresi militer Belanda I. Semoga yang saya jelaskan mudah dipahami dan ilmunya juga bermanfaat. Maaf bila saya ada salah kata atau salah ucap. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.